sekali lagi ya, saya tidak menangani anak-anak. Jadi jangan cari tahu. Ketika banyak yang belajarin sistem ini, akan lebih banyak anak-anak yang bisa difasilitasin juga buat bantu mereka improve gitu. Hai teman-teman. Tadi kan aku udah baik ditanya-tanya nih sama Koreo. Sekarang gantian nih aku yang tanya balik. Asik. Di section Tanya Reo. Okay. Jadi pertanyaan yang mau aku tanyain pertama, aku nanya sebagai point of view dari orang tua karena aku udah menjadi orang tua sekarang. Ya. Gimana sih kelak kalau misalkan anakku nih, aku merasa kayaknya mental health anakku nih ada yang bermasalah gitu ya mungkin ya, atau kita kan sebagai orang tua kan pasti peka dong ya sama sifat dan perubahan anak kita. Gimana nih caranya kita tuh untuk mendekati dia supaya dia tuh mau cerita atau dia mau konsul gitu loh dengan konsul ke orang-orang yang ahli dengan masalah-masalah itu gitu. Oh, malah jadi ke konsul ke orang-orang yang ahli kayak gitu. Iya. Oke. Kalau anak kecil memang ada dinamikanya sendiri ya. Kalau aku pribadi memang nggak banyak work dengan anak-anak gitu ya. Jadi tapi basically ada kayak alumni-alumni yang belajar sama aku, terus mereka banyak fasilitasin anaknya mereka kayak gitu. Jadi mereka bisa bantu anaknya sendiri kayak gitu. Itu juga kalau di kelas tuh mereka belajar gimana sih caranya buat bantuin diri sendiri. Terus karena mereka ngerti, mereka juga bantu anaknya sendiri gitu. Nah tapi kalau misalkan di sini kayak buat ke profesional, biasa strateginya apa sih? Kalau aku ketemu satu kata kuncinya itu dari waktu itu salah satu klienku namanya Bu Sylvia. Dia bilang cara trik dia buat ngajak anaknya ke aku adalah dia bilang gini, I know this person that he can like unleash your superpower. Jadi dia bilang ada satu teman mami nih yang bisa bantu untuk ngeluarin superpower kamu. Karena anak kecil kan basically mereka seneng ya kalau bisa jadi kayak superhero gitu, kayak bisa unleash superpower gitu, kayak kamu bisa loh punya capability misalkan jadi lebih belajarnya lebih gampang misalkan. Jadi kebanyakan mereka datang tuh justru yang kayak gitu. Kayak ada yang kemarin salah satu yang datang ke aku terus, Uncle aku pengen banget dong pengen bisa matematika karena matematik tuh aku selalu nilainya jelek banget gini setiap kali kerja matematik terus nggak bisa improve gitu. Akhirnya ya udah aku telusurin, aku cariin, ternyata beban-beban itu nggak mau nyusahin orang tua, nggak mau nyusahin orang keluarga segala macam, itu malah justru jadi beban mereka. Nah sedangkan matematik itu dia jadi sangat takut karena kalau ketemu matematik itu aku nilainya jelek. Ketika nilai aku jelek, aku pasti akan mengecewakan mama papa. Jadi akhirnya dia bawah sadarnya unconsciously menghindari semua yang berbau matematika. Nah ketika diberesin semua, jadi akhirnya dia jadi santai ngerjain matematikanya tuh lebih enak buat mereka kayak gitu. Nah jadi bisa improve di sisi mereka belajar segala macam. Sekali lagi ya, saya tidak menangani anak-anak. Jadi jangan cari tahu. Untuk anak-anak, nanti suatu saat mungkin ketika banyak yang belajarin sistem ini akan lebih banyak anak-anak yang bisa difasilitasin juga buat bantu mereka improve gitu. Tapi basically trik mereka untuk biasanya ngajakin ke perbantuan adalah maybe ketemu orang-orang ini bisa bantu kamu unleash your superpower. Itu salah satu yang bikin mereka biasa tergerak, intrigue buat kayak gue jadi pengen tahu lebih lanjut dong gimana nih caranya gitu kan. Karena kan basically mereka juga seneng saat jadi center of attention. Apalagi kalau anak-anak kan kalau mereka bisa kayak tadi sekolahnya nilainya bagus segala macam, itu make them feel like more powerful gitu. Jadi akhirnya ya pasti ini yang mereka cari juga sebenarnya. Jadi menghubungkan sesi ini dengan apa yang bisa mereka dapatkan yang beneficial buat mereka kayak gitu. Jadi ketika disarankan ke situ biasanya mereka senang. Itu kalau anaknya memang suka dengan achievement gitu ya. Tapi kalau misalkan anaknya lagi sedih atau beban kayak gitu, mungkin ada strategi lain yang perlu di touch juga sih gitu. Kayak gitu. Jadi memang situasional lah kalau buat anak kecil gitu. Jadi kebanyakan kalau yang anaknya beban dan sedih, rata-rata sih kalau aku temuin orang tuanya yang belajar buat facilitate mereka. Karena balik lagi kalau mau bawa ke facilitator biasa yang jago-jago mereka akan bisa deket sama anak tuh enak gitu. Jadi kayak langsung bisa akrab, langsung bisa match gitu, komunikasi terjalin dengan baik. Kalau aku termasuk yang sama anak-anak tuh kurang bisa buat kayak PDKT segala macam. Kebanyakan lebih enak aku ketemu klien yang udah siap. Kayak misalnya kamu datang ke aku udah tahu nih, udah lihat Coach Reo nih kayaknya bisa bantu gitu, makanya jadi interest. Ketika interest aku juga bantunya jadi cepet, kamu ngikutin semua
aku minta cerita, kamu bisa cerita. Aku minta kamu jangan cerita, kamu bisa jangan cerita. Nah kalau anak kecil kan susah di-guide ya. Iya. Nah jadi itu perlu skill set yang beda banget dan totally kayak menurut aku mereka justru yang bisa handle anak-anak tuh orang-orang yang hebat gitu. Karena gak segampang itu. Aku pernah coba handle anak-anak tuh aduh setengah mati. Iya jadi kayak berkali-kali terus aku kayak selalu aduh kayaknya susah deh aku. Jadi akhirnya aku gak mutusin buat ngambil. Karena kesian nanti kalau anaknya gak siap terus akhirnya kita gak maksimal, takutnya mama papa juga kecewa gitu. Betul. Makanya akhirnya aku kalau handle case itu 21 tahun ke atas biasanya. Dan sisanya kalau yang lebih di bawahnya kebanyakan itu orang tuanya yang belajar supaya bisa facilitate anaknya sendiri kayak gitu. Oke.